Assalamualaikum, halo YouTuber. Di depan saya ada berbagai macam tabung sengin ya. Ada yang bawaan dari pabrik, ada yang semi upgrade, ada yang sudah upgrade triple seal, ada juga yang full upgrade jumbo besar, 2 kali lipat besarnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangannya menggunakan tabung yang standarnya atau V5 atau yang semi ini semi V5 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, nanti saya bisa jelaskan kenapa ini saya kasih nama tabung semi apa ya, semi V5 begitulah. Ini lebih murah teman-teman, dan tabung yang besarnya ini 2 kali lipat. Oke, ini tabung ini apa kegunaannya? Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Yang pertama saya mau mereview tabung angin yang standar. Jadi ini tabung sengin ukuran standar original dari pabrik, baik Sub Tiger maupun Sub Innova. Ini dia tabung bawaannya. Ukuran pennya 4 mili. Sealnya cuma ada satu ya di bagian depan, di bagian belakang nggak ada. Kalau menurut saya kurang seimbang ya, waktu dipasangkan antara depan dan belakang kurang seimbang, karena fungsi dari seal belakang itu menstabilkan atau meratakan sejajarnya tabung kapsul ini, dan mengurangi kebocoran ya, angin ketika ditembakkan angin keluar ke belakang. Kalau ada sealnya kan enggak. Oke, kita lihat dalamannya. Ya, sebenarnya dalamannya ini cukup bagus karena sudah bore up, udah lebar ukurannya. Kemungkinan ini bisa 12 kali pompa ya, tapi saran saya ini standar di 6 kali atau 4 gitu, karena ini kalau terus-terusan dikasih angin kenceng, tabung aluminium ini nggak bakal kuat. Ini bahannya sederhana banget, dari aluminium biasa ini sepertinya, soalnya gampang toel ya. Lubang transfer juga masih kecil, 4 mili ukurannya ya. Ini tabung standar ya. Lalu berikutnya tabung triple seal, bukan V5 ya, tapi triple seal. Oke, dia ini sudah ini masih menggunakan pentil 4 mili. Lalu sudah triple seal, bagus, ini bagus. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Jadi ini memang menggunakan pentil 4 mili, tapi lain dengan yang standar ya, karena ukurannya ini, ukuran lubang transfernya ini lebih besar. Nah, ini ukurannya lebih besar. Nah, sedikit tapi ya, paling berapa mili. Untuk kedalamannya, dalamnya ini apa ya isinya ya? Oke, sama, cuman ini kalau yang ini udah bore up ya teman-teman ya, sudah dipapas begitu. Jadi dalamannya itu sudah bore up. Istilah bore upnya ini bagian dalamnya sudah rata begitu, udah dipapas untuk pengunci inletnya.
Kemungkinan ini bisa menampung angin lebih banyak dari yang ini ya, standarnya. Cukup bagus juga ini kalau buat maser atau buat buruan-buruan seperti hama bajing itu jos. Buat maser juga bisa nih, tapi belum bisa main barbar ya. Oke, ini adalah tabung yang triple seal non V5. Bagus bahannya, kuningan. Oke, berikutnya tabung V5 semi. Seal luar sudah menggunakan double seal depan dan belakang. Oke, pentil sudah menggunakan pentil 5 mili. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini saya kasih nama semi V5 ya? Jadi teman-teman, ini sama seperti ini tabungnya, seperti pabrikannya. Cuman saya belikan kepalanya, kepala V5 ini headnya tuh ada. Rumah valve-nya ini ada yang jual valve V5 nya doang tuh ada. Jadi ukuran V5 ini khusus buat maser ya. Lalu lubang transfernya itu gede, ukurannya itu sama ini 5 mili, bahkan ini 5,5, hampir 6 mili. Karena kenapa? Kalau untuk maser kita butuh kelegaan lubang angin begitu ya, beda sama untuk mimis. Kalau untuk mimis ini biasanya kalau dikasih seperti ini nyemplung mimisnya, nggak bisa ya. Jadi ini khusus untuk maser. Kalau mau digedein lubangnya, kalau untuk mimis jangan sampai lebih dari 4,5 mili ya, maksimal 4,5 lah. Ini kalau 6 mili kayak gini jangan, susah, nanti repot sendiri malah. Ini cukup bagus sih, lumayan lah, udah semi bore up juga, tapi belum full bore up ini. Oke. Nah, berikutnya ini tabung apa yang besar ini? Ini masih tabung keluarga Canon ya. Cuman ini sudah di-upgrade. Nah, sudah di-upgrade-nya di bagian depan. Ini panjangnya 2 kali lipat dari tabung sub Innova, baik Innova Tiger maupun Canon 737 atau 747 ya. Oke. Jadi teman-teman, ada plus minusnya yang menggunakan tabung besar seperti ini. Karena ini dalamannya sudah pasti besar. Dalamannya sudah di bore up. Tapi sayang, ini masih menggunakan pentil 4 mili, jadi nggak bekerja maksimal. Lubangnya pun masih 4 mili, jadi ibarat kata ini gede badan begitu ya, gede badan tapi pemikirannya kurang begitu. Ini tabung loh, bukan orang. Menurut saya kelebihan tabung ini memang bisa menampung angin yang cukup banyak, khususnya buat pemaser atau buat big game gitu ya. Kalau untuk pemaser, kalau untuk target-target yang jauh seperti ikan toman, ikan laut lah, terus ikan-ikan gaya kakap jenisnya itu kemungkinan masuk ya. Tapi teman-teman juga perlu dipertimbangkan ya, karena merubah tabung yang pada umumnya sebesar ini lalu dibuat sepanjang ini, maka komponen mesin sengin pun menjadi berubah, hampir 85% nyaris berubah semuanya. Dari ukuran pipanya, dari ukuran mesin pompanya, itu juga dari pentilnya, itu juga dari per keongnya itu juga harus berubah. Jadi teman-teman kalau minat ingin merubah senginnya menjadi powernya lebih besar begitu ya, teman-teman pikir-pikir 2 kali apa yang akan menjadi target teman-teman. Kalau hanya untuk sekedar berburu
burung tekukur, hama bajing, terus burung koak, apalagi dan lain sebagainya. Terus buat maser ikan mujair, teman-teman nggak perlu repot-repot beli yang gede, cukup yang pakai tabung yang seperti ini lalu di bore up gitu ya. Ini udah bagus. Oke. Dan teman-teman, kekurangan senapan tabung sengin ini, satu, ini nggak bisa untuk main cepet ya, karena ini pompanya harus banyak, minimal kemungkinan minimal ini 10 kali aja masih powernya masih lemah ini ya. Saya coba ini baru bisa ketemu power yang sedikit lumayan itu di 22 kali pompa ya. Ini maksimal tuh bisa 40 kali pompa ya, 40 kali pompa ini maksimal baru ketemu. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman ini maser ya, lagi maser ada ikan nenggak begitu, kira-kira teman-teman kalau belum ada persiapan bisa nggak kira-kira secepat itu pompanya tuh, minimal 22 kali pompa. Sedangkan kalau menggunakan yang tabung yang seperti ini cukup 7 kali pompa atau 6 kali sudah bisa melontarkan passer. Oke. Ini kekurangannya. Jadi kekurangannya itu memang pompanya capek, kelebihannya itu memang powernya gede. Tapi teman-teman juga harus menyesuaikan apa yang menjadi buruannya. Kalau sekedar untuk small game gitu ya, main yang biasa-biasa aja lah, jangan terlalu terbawa suasana. Jadi teman-teman ada yang melihat di sosmed itu ada yang menggunakan tabung gede, teman-teman kepengen juga tabung gede, padahal yang biasanya mereka pamerkan itu tabung gede itu biasanya itu mencari volume angin yang besar khususnya untuk pemaser. Kalau sekedar untuk kayak teman-teman yang hobinya cuma nembak burung emprit, nah teman-teman cukup menggunakan tabung yang ukuran standar. Malah saran saya kalau untuk target tekukur, target bajing, target burung emprit, nah teman-teman ini jangan gunakan tabung yang bore up, tapi gunakan tabung yang tune up begitu ya. Bedanya bore up sama tune up itu adalah bore up itu diperbesar lubangnya, kalau tune up dipersempit. Jadi teman-teman gunakan tabung yang dipersempit, cukup 3 kali atau 4 kali pompa udah maksimal, udah bagus. Oke, jadi nggak perlu pakai tabung gede ya teman-teman, malah nanti repot sendiri, modal banyak. Jangan salah teman-teman, upgrade sengin itu nggaklah murah, bahkan biasanya itu bisa melampaui harga dari sengin yang kita beli. Itu saya udah rasain begitu ya. Jadi teman-teman, kalau untuk sekedar nembak-nembak kecil-kecilan jangan gunakan tabung gede gini ya, nanti bakalan nyesel di lain hari karena capeknya ampun-ampunan kalau gunakan ini. Cuma kalau untuk berburu maser ikan toman itu kan jarang-jarang kita, jadi santai gitu ya, nenggaknya dia jarang-jarang, ini perlu kita. Tapi kalau untuk sekedar nembak mujair mah nggak perlu ganti tabung gede ya. Kalau untuk khususnya Sub Innova, Sub Tiger, Canon 737 gunakan maksimal tabung V5 yang 7 cm kalau untuk maser. Kalau untuk standaran burung, bajing dan yang lainnya itu gunakan tabung V5 yang standar, jangan gunakan tabung V5 yang 7 cm. Begitu teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami, saya akhiri dulu video dari saya ini. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya hobi perbedilan ya. Jadi kita kalau sharing-sharing seperti ini kan teman-teman yang belum tahu jadi tahu, dan bisa menambah wawasan baik teman-teman di rumah maupun saya sendiri, bisa sambil mengoreksi begitu ya, apa kesalahan-kesalahan yang udah pernah saya coba begitu. Nah, dan saya alami sendiri untuk sengin saya di rumah ini
Saya udah coba berbagai macam tabung, khususnya yang paling enak kalau untuk berburu burung, sekedar berburu burung, itu adalah tabung tune up. Kalau untuk berburunya apa namanya itu, yang sedikit besar lah, gunakan tabung V5 yang bore up gitu. Kalau untuk minta anginnya standaran, gunakan tabung V5 yang standar. Ingat, itu lain bungkus, lain spek ya, kan ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, itu lain speknya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bediler.